Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan ya. Baik, kita mulai belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan. Amin. Kita akan belajar tentang apa? Tentang how to be successful business-planner. Jadi bagaimana ya menjadi seorang businessman yang berjiwa wirausaha, yang berhasil, yang sukses. Ada 3 setidaknya yang dapat diteladani dalam hal ini. Yang pertama adalah miliki 3M, lakukan 3M, jalankan 3M. Apa itu? Motivasi, mindset, dan make it atau just do it. Motivasi. Loh, kenapa motivasi kok perlu dimiliki sebelum, pada saat, dan sepanjang menjalankan bisnis? Karena motivasi itu semacam obornya, semacam apinya untuk bagaimana membakar semangat kita dalam menjalankan bisnis. Apa saja motivasinya? Macam-macam. Ingin bebas dari tekanan atasan misalnya, karena pernah bekerja di perusahaan ya, sehingga ingin bebas, ingin berbisnis sendiri misalnya. Atau ingin aktualisasi diri, ingin kaya, itu motivasi. Itu sebuah motivasi yang baik ya. Ingin menjadi orang yang membahagiakan keluarga, ingin mempekerjakan banyak orang sehingga membantu lingkungan, membantu masyarakat sekitarnya dengan memiliki bisnis, itu dorongan yang baik. Bahkan sampai orang yang kepepet pun, kepepet sebagai motivasi untuk dia akhirnya menjalankan sebuah bisnis yang dia tekuni dan sukses. Jadi motivasi ini sangat penting. Makanya banyak direkomendasikan oleh entrepreneur yang sukses. Nah, setelah kita punya motivasi, juga yang kedua memiliki mindset atau cara pandang. Dan cara pandang ini adalah cara kita untuk mensikapi segala sesuatu yang tidak melulu pada satu cara pandang yang sudah terbukti benar atau hanya itu yang Anda tahu maksudnya. Jadi pikirkan cara pandang lain atau cara mewujudkan sesuatu itu dengan mencari alternatifnya. Itu mindset ya. Misalnya cara memulai bisnis, apakah harus dengan modal? Itu kan kata orang lain, kata sebagian orang lain. Nah, ternyata mindsetnya bisa kita gerakkan. Oh tidak, saat ini apalagi di era internet, pandemi ya, tidak lagi zamannya bahwa bisnis itu modal menjadi hambatan. Tidak lagi memulai bisnis ya, cara pandangnya dengan harus punya alokasi, dengan punya modal, tidak. Ada pilihan bisnis yang dapat dijalankan, misalnya menjadi seorang dropshipper, menjadi seorang mitra dalam bisnis. Kita tidak membeli atau kulaan suatu barang, ikan, produk ya, tapi kita modal kepercayaan, kemudian bisa menjualkan barang orang lain ketika ada pembeli, atau misalnya kita pilih buy order misalnya. Itu sebuah contoh cara pandang memulai bisnis yang tidak harus menggunakan modal. Memang menggunakan modal merupakan cara pandang juga, tapi bukan itu satu-satunya. Ini yang saya bilang sebagai mindset adalah perluasan cara pandang, alternatif cara ya, ide, gagasan, cara kerja, dan sebagainya. Jadi mindset itu bagaimana tidak melulu pada satu pengetahuan, tapi teruslah untuk menambahkan wawasan, pengetahuan, cara pandang kita untuk melakukan segala sesuatu hal. Nah, setelah kita memiliki mindset yang bebas, mindset yang terarah begitu, maka kita tinggal lakukan apa yang kita sudah miliki mindset dan motivasi tersebut. Ya wujudkan, make it, just do it. Nah, 3M cukup ampuh ya untuk mengantarkan kita sehingga bisnis kita akan secara kasat ini kita bisa sebutkan just do it, ya jalan. Karena punya motivasi, punya mindset, tapi kalau nggak dilakukan ya nggak akan jalan. Maka make it, just do it, lakukan. Karena dengan kita lakukan, kita akan mendapatkan pengalaman dan terus kita lakukan apa?
evaluasi terus-menerus. Makanya nomor 2 PPM. Awali dengan peluang pasar, kemudian lakukan prosesnya dengan benar, ya, yang dibalut dengan manajemen. Just do it itu awalnya seolah-olah tidak menggunakan manajemen, tetapi sesungguhnya secara implisit itu agar sukses, maka gunakan manajemen. Ada plan, do, check, action. PDCA cycle. Oke ya. Jadi sukses dalam berbisnis, ya, awali dengan menetapkan pangsa pasar yang mau kita layani. Lalu layani pasar yang sudah Anda tetapkan itu dengan proses yang benar. Ya, dengan bagaimana itu? Gunakan manajemen. Oke, yang ketiga adalah KTM. Lakukan kreativitas secara terus-menerus. Jadi tidak hanya di awal saja, di tengah juga, di seluruh siklus bisnis kita perlu kita lakukan namanya kreativitas agar tidak membosankan bagi konsumen, ya, agar tetap bisa survive di persaingan bisnis. Oke. Nah, bagaimana agar tidak salah pilih bisnisnya? Ikuti 3 question berikut. Yang pertama adalah for whom, untuk siapa. Yang kedua what, and ketiga how, bagaimana. Question ini bersifat sebagai urutan, ya. Khususnya yang pertama itu sangat disarankan untuk dijawab terlebih dahulu sebelum menentukan yang kedua dan ketiga, what and how. Kebanyakan orang yang salah pilih bisnis sehingga bisnisnya tidak jalan itu karena menentukan yang nomor 2 dulu atau repot dengan yang nomor 3 dulu. Ini bisa terjebak kepada bisnis yang tidak jalan alias salah pilih. Apa itu sesungguhnya yang pertama for whom? Yang tidak lain adalah peluang pasar. For whom, untuk siapa bisnis itu akan kita jalankan. Ini sesungguhnya pasar yang kita bidik. Itu sesuai dengan yang tadi kita rekomendasikan, PPM. Peluang pasarnya apa? Target pasar yang butuh siapa? Gitu ya. Nah, for whom tadi sudah kita katakan, ini berarti kita mulai start a business dengan menentukan peluang pasarnya apa. Target pasarnya siapa? Ketika starting point-nya sudah benar dan ending point-nya atau finish-nya juga benar, yaitu memuaskan konsumen, maka bisnis itu tinggal laksanakan dengan PDCA cycle, di mana starting point dengan menentukan peluang pasar yang tepat tadi itu disebut sebagai bagian dari planning di sini atau perencanaan. Jika salah satu perencanaannya berupa pasarnya sudah ditetapkan dengan benar, tinggal doing-nya bagaimana, checking-nya bagaimana, and action-nya bagaimana. Jika nanti bisnis itu ya dengan tujuan utama adalah memuaskan konsumen, maka automatically profitable bisnisnya. Dapat menghasilkan keuntungan. Yuk kita lanjutkan di sini. Peluang pasar itu apa dan mengapa menjadi starting point? Jadi begini. Ketika kita repot-repot menjalankan bisnis, mengeluarkan modal, membayar orang, sewa ruko, dan sebagainya, bahan baku, tapi ternyata produk yang kita hasilkan tidak diterima di pasar karena pasar sesungguhnya tidak membutuhkan itu. Kenapa? Karena kita tidak mengidentifikasi, tidak memahami konsumen kita need-nya apa, butuhnya apa, sehingga tidak match nanti produk yang kita hasilkan tadi. Nah, oleh karena itu jangan salah pilih. Awali dengan startnya apa? Pahami dulu mereka punya masalah apa. Misalnya kalau di bidang bisnis penjualan ikan segar. Nah, kalau konsumennya konsumen kelembagaan, misalnya restoran, kafe, warung lalapan dan sebagainya ya. Itu problemnya adalah dia mendapatkan ikan ukurannya nggak seragam, kualitasnya juga tidak terjamin, tidak terjaga, harganya pun tidak stabil. Ya, supply-nya juga tidak continue. 4 masalah tersebut adalah disebut sebagai customer problem yang kita pahami dari para pembeli ikan segar yang berupa tadi
apa itu restoran, kafe dan sebagainya. Ini pasar, ini peluang pasar yang harus kita jadikan apa namanya fondasi awal bahwa ini berarti ada pasar ya di dalam bisnis ikan segar tersebut yang belum terpenuhi. Ketika Anda mau masuk ke pasar dengan menjadi seorang reseller, menjadi seorang distributor ikan segar, ya jadikan 4 problem itu sebagai dasar Anda untuk, kalau begitu saya bisa nggak memenuhi, mensolusikan 4 masalah tersebut. Kalau bisa, itulah peluang pasar yang dapat Anda penuhi untuk menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Selain itu, peluang pasar juga dapat didekati dengan jumlah permintaan yang belum dipenuhi. Ditunjukkan dengan apa? Masih adanya problem-problem seperti tadi 4 masalah tadi ya, yang ditemui oleh konsumen. Itu maknanya pasar belum terpenuhi, dan itulah peluang pasar. Dan Anda sudah berhasil memahaminya sehingga Anda paham konsumen membutuhkan ikan dalam kondisi segar ya, kontinu, harganya stabil, ukurannya seragam, dan itulah sesungguhnya adalah yang dibutuhkan pasar. Ini berarti Anda sudah berhasil memahami masalah dan juga kebutuhan keinginan pasar. Nah, jadikan itu sebagai pijakan untuk memilih bisnis sebagai misalnya pedagang ikan segar. Nah, tinggal bagaimana doing-nya, tinggal bagaimana doing-nya dan seterusnya. Nah, setelah pasar kita tentukan, ya, maka langkah kedua adalah what. Produk dan jasa apa yang hendak Anda layani melalui bisnis tersebut? Ya, tentu sudah otomatis terjawab, yaitu apa? Ikan segar yang kualitasnya segarnya terjamin, ukurannya seragam, harganya stabil, dan sebagainya tadi. Yaitu buatnya sudah otomatis terjawab ketika kita sudah mengawali dengan forum. Jadi ini langkah yang tepat memang forum yang pertama. Sehingga what itu mengikuti forumnya. How juga mengikuti forumnya. Namun kebanyakan orang yang gagal itu karena, saya bisnis apa ya ini ya? Bisnis jualan minuman coklat saja, bisnis konveksi aja. Nah, dasarnya apa? Dasarnya sesungguhnya agar tidak salah pilih apa? Ada nggak pasarnya? Nah, Anda harus identifikasi. Mereka masih merasakan masalah apa? Ya, kalau konsumen masih merasakan ada berbagai permasalahan yang belum dapat disolusikan oleh para pesaing atau para pelaku bisnis yang ada di pasar, itu maknanya apa? Maknanya masih tersedia, masih ada peluang pasar. Oke, for whom sudah, what sudah jelas. Nah, how? Nah, bagaimana ini mewujudkan ide atau peluang pasar tersebut agar terpenuhi, terlayani, agar menjadi sebuah bisnis yang nyata? Ya, for whom dan what sudah. Bagaimana ini? Bagaimana memproduksinya? Nah, kalau ikan itu kita kulaan, berarti bagaimana kita mendapatkan supplier ikan yang segar, yang ukuran seragam, harganya yang bisa kita kulak murah gitu ya. Dan bagaimana how to distribute, how to finance, membiayai ini agar nanti lancar pembayarannya dan sebagainya. How to provide the input, bagaimana menyediakan berbagai input untuk pemasaran, input kalau usahanya bisnisnya produksi berarti untuk melaksanakan produksi, dan bagaimana resikonya, manajemen resikonya dan lain-lain. Kalau kita ingin bisnis di olahan, maka how to produce. Kita sudah bicara input, bagaimana prosesnya dan bagaimana outputnya, seperti apa outputnya, ini berarti sudah harus mengarah pada word yang sesuai dengan forum. Oke. Ketika starting point-nya sudah benar dengan langkah for whom, what, and how, tinggal do-nya, unit, marketing, function, and status. Jadi Anda membutuhkan kegiatan-kegiatan pemasaran dan juga strategi pemasaran. Ya, di video Pak Zainal yang sudah diupload sebelumnya tentang marketing function as a cycle and unity, Anda bisa simak ya. Apa saja di sana itu dibutuhkan untuk doing atau dalam menjalankan bisnis kita, mewujudkan bisnis kita. Communication and leadership dan yang lainnya ini juga dibutuhkan. Jiwa wirausaha dengan menerapkan knowledge, skill, ability, and behavior. Jadi dengan menerapkan berbagai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, komunikasi, perilaku, leadership yang efektif, ya, perilaku
fungsi pemasaran dan strategi pemasaran yang efektif, strategi produk yang efektif itu bagaimana, itu adalah bagian dari doing. Oh, produknya yang berkualitas, bagaimana mewujudkannya, doingnya di sini. Oke, setelah kita lakukan sesuai dengan planningnya, dan juga ada planning-planning yang lain yang Anda dapat lihat di tayangan YouTube kami yang lain, maka doing kita didasarkan pada planning tersebut. Kita akan memproduksi produk atau kita akan kulaan produk sesuai dengan target pasar yang kita planningkan. Oh, kita akan kulaan ikan segar yang kualitasnya betul-betul segar, yang ukurannya seragam, ini doingnya. Itu sebagai strategi produk itu sudah. Yang harga terjangkau berarti strategi apa? Strategi harga dan sebagainya. Nah, ketika doing sudah kita lakukan, agar kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu mencapai target apa tidak, berhasil apa tidak, kita lakukan cek atau melakukan pengecekan terhadap atau membandingkan antara hasil dengan yang kita rencanakan. Jika nanti ditemukan, oh ternyata hasilnya adalah sesuai dengan rencana, berarti itu dikatakan berhasil. Nah, kalau berbeda dengan direncanakan, kalau kurang dari yang direncanakan, ditargetkan misalnya ikannya segar, ternyata ikannya kurang segar, ini berarti belum berhasil. Nah, taunya belum berhasil dari mana? Dari kegiatan checking. Ini pentingnya adalah kita menjalankan manajemen PDCA di sini adalah untuk menemukan berbagai kekurangan dan kemudian kita minimasi melalui kegiatan apa? Action atau act di sini. Perbaikan-perbaikan, dan perbaikan itu kita tuangkan dalam apa? Planning kembali. Oke, nanti materi ini Anda bisa baca lebih lanjut di tentang video Pak Zena tentang Plan, Do, Check, Action, Management Function Cycle. Saudara-saudara sekalian, bahwa bisnis yang kita jalankan sebagai bisnis baru, pada umumnya kita ya bisa disebut sebagai bisnis yang pada fase introduction atau bisnisnya masih perkenalan lah ya istilahnya, masih mula-mula di pasar. Ini dengan ciri apa? Dengan ciri adalah sumbu X. Anda lihat sumbu X ini mewakili di dalam produk life cycle, mewakili kinerja, mewakili effort kita atau usaha kita, bahkan bisa mewakili cost yang kita keluarkan ya. Seberapa keras kita bekerja itu diwakili ini, waktu yang kita korbankan, biaya yang kita korbankan, tenaga kerja yang kita gunakan, itu sumbu X. Nah, sumbu Y mewakili output, jadi X input ya, Y outputnya. Pada fase introduction, ini perlu disadari ya, agar tidak langsung menjudge bahwa wah bisnisnya nggak berhasil lah, karena kita masih pada masa introduction. Itu wajar. Kenapa? Omsetnya kecil biasanya, walaupun usahanya keras dan harus keras, usahanya keras dan penuh terencana, artinya melaksanakan manajemen yang di blok kuning ini, manajemen. Jadi gunakan manajemen yang efektif sehingga walaupun pasar masih merespon pelan-pelan salesnya di sini ya sedikit, tetapi lama-lama pasar akan percaya dengan produk dan bisnis Anda ya. Kemudian Anda sudah memiliki berbagai standar produksi, layanan, harga, kemasan, bahkan standar komplain, standar retur dan sebagainya sudah Anda miliki dan sudah Anda praktekkan ya. Standar produksi, standar input, standar proses, standar output, semuanya sudah Anda miliki. Disitulah Anda sudah mulai mendapatkan tambahan pembeli dan kepercayaan konsumen, dan itu akan berlipat-lipat memasuki fase growth di sini, pertumbuhan. Bahkan Anda bisa mengalahkan pesaing yang sudah eksis sebelumnya. Nah, ini yang dikatakan kita sudah alhamdulillah masuk pada fase growth. Jadi dengan usaha yang sama, dengan budget yang sama, dengan effort yang sama ya, secara ukuran metrik nih ya, didapatkan output yang jauh lebih besar. Anda lihat berapa ini? Segini, ya kan? Jauh lebih besar. Oke, mungkin saya bantu dengan kursor ya. Jadi dengan input yang sama-sama segini panjangnya seperti tadi di fase introduction, tapi didapatkan output setinggi ini, ya kan? Setinggi ini. Ya, luar biasa besarnya. Ini kalau kita berhasil melewati fase introduction. Jadi
berjuang keras mewujudkan agar bisnis kita dikenal oleh masyarakat, oleh konsumen, dan dipercaya mereka dengan cara apa? Kita konsisten dan selalu berkreasi, ya, berorientasi pada kepuasan konsumen, bermula dari memahami kepentingan dan kebutuhan mereka. Nah, itu kita akan lolos dalam fase introduction sehingga kita akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen sehingga omset kita akan meningkat dan meningkat terus. Ingat bahwa ketika produk kita mulai dan terus-menerus terjadi peningkatan omset, disitulah titik rawannya justru sebagai titik rawan. Kenapa? Karena para pesaing mulai terjadi berpikir, ya mereka berpikir dan dipastikan usaha Anda akan digoyang, baik secara fair maupun tidak fair. Wah, kalau secara fair bagaimana? Secara fair mereka akan menyaingi dengan inovasi-inovasi mereka. Padahal saat itu kita sudah inovatif ya, iya, tapi mereka akan lebih inovatif. Kalau dengan cara tidak fair, wah mereka akan menggunakan cara-cara yang tidak kelihatan, misalnya dengan dukun gitu ya. Itu ada, ya, realitanya ada di pasar. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pengusaha agar di perjalanan bisnis kita ini tidak sampai kepada decline. Jadi kalau fase maturity itu fase di mana konsumen sudah mulai bosan, stagnan, permintaannya tetap gitu ya. Saatnya kita ya di sini walaupun pada fase yang terus meningkat permintaannya, ini sebaiknya segera kita inovasi. Apanya? Bisa saja produknya, kemasannya, layanannya, semuanya. Kita selalu amati pesaing kita, sejauh mana mereka melayani konsumen, produknya juga bagaimana. Jadikan pesaing Anda adalah inspirator untuk mengembangkan bisnis Anda. Selalu berkreasi. Jadi kunci adalah agar selalu tumbuh usaha kita adalah selalulah berkreasi. Jadi jangan berhenti berkreasi. Kenapa? Anda pernah dapat pelajaran dari bisnis Nokia bahwa Nokia itu pada zamannya merajai bisnis handphone ya dibandingkan merek lain dan merasa sukses. Ya memang faktanya sukses saat itu. Namun para pesaingnya juga tidak tinggal diam, mereka terus berinovasi dan betul sudah melakukan inovasi dan Nokia saat itu merasa tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi tiba-tiba dia tenggelam dalam persaingan, jadi kalah dalam persaingan. Kenapa kalah? Karena terlambat berinovasi. Jadi bisnis itu walaupun fine-fine saja sudah berinovasi, tetapi kalau pesaing kita lebih inovatif, kita akan tenggelam dalam persaingan. Nah oleh karena itu jangan berhenti ya, dalam berinovasi, dalam berkreasi. Nah selain itu, jadi kalau bisnis kita sedang naik daun, sedang meroket, itu akan diincar para pesaing untuk ditiru. Nah itu suatu kewajaran ya. Namun triknya adalah apa? Ya tentu usaha Anda dengan seiring berjalan sebaiknya diurus hak patennya, diurus hak ciptanya. Sehingga ketika usaha kita, produk kita, proses kita itu dicontoh mereka, kita bisa tuntut mereka. Kita dapat ya uang apa istilahnya ya, denda nanti dari kita menuntut mereka. Nah di saat itu kita dapat uang denda dari mereka karena mereka memplagiasi milik kita. Kita sudah siap dengan ide-ide produk dan layanan yang lebih kreatif. Jadi sehingga ketika produk kita sudah pada fase maturity, kita akan tidak jadi decline, tapi kita akan tumbuh lagi. Nah, kita akan meroket lagi gitu ya. Karena kita siap dengan inovasi-inovasi berikutnya. Gitu ya. Jadi ini mulai dari bagaimana proses bisnis agar tidak salah pilih, bagaimana menjalankan gunakan rangkaian manajemen cycle ini ya, dan teruslah berkreasi, awali dengan memahami konsumen dan fokuskan pada customer satisfaction. Oke ya, semoga dapat dipahami. Baik, kita lanjutkan. Dengan demikian, proses berwirausaha sebagai bisnis trainer yang sukses itu ingat yang namanya product life cycle tadi. Jadi di tahap introduction ini betul-betul penuh perjuangan, penuh manajemen. Saya kira manajemen tidak hanya di awal, tetapi juga di seluruh tahapan ya.
Ketika di tahap introducing kita sudah dan terus lakukan manajemen, terus berkreasi, ya, gunakan PDCA gitu. Diawali juga dengan punya motivasi tadi saya kira sudah. Dan selalu kita gunakan PDCA di seluruh tahapan ini. Di masa pertumbuhan pun kita tetap perlu PDCA, perlu plan, do, check, and action. Ya, maturity human decline. Sehingga kita akan tidak jadi decline dan terus akan berpotensi meningkat atau berkembang usaha kita. Oke, saya kira cukup dipahami. Selanjutnya adalah PDCA ini punya kelebihan apa? Mampu melakukan deteksi lebih dini terhadap bisnis kita. Pada posisi apa? Apakah bisnis kita pada posisi rugi, untung, dan untungnya berapa, kalau rugi ruginya berapa, atau sedang berkembang melambat gitu ya. Apakah bisnis kita pada fase introduction, pertumbuhan, atau pada fase kedewasaan, atau fase decline. Ini manajemen yang bisa untuk membantu kita mendeteksi. Nah, apa gunanya kita deteksi? Ya tentu untuk segera mengambil langkah-langkah replanning. Kalau kita tahu dari checkingnya sehingga ada perbaikan, lalu kita lakukan replanning. Lalu kita doing lagi, kita control lagi, dan seterusnya. Jadi perlu kita lakukan PDCA pre-business, on business, and after the business, dan itu terus-menerus terhadap bisnis yang kita jalankan. Saya kira penjelasan yang ini Anda dapat lihat di tayangan YouTube kita sebelumnya tentang bahwa planning yang baik itu yang doable, yang dapat dilaksanakan, yang realistis, yang dapat diukur, yang fleksibel. Jadi kalau ada perubahan faktor internal dan eksternal, itu plan perlu kita sesuaikan misalnya menjadi plan B. Ya kan, misalnya di era pandemi terjadi pergeseran permintaan, maka ini plan kita adalah kita geser menjadi plan B misalnya. Tujuannya apa? Agar realistis sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi oleh pasar. Sehingga kalau realistis itu mudah dilakukan. Oke, apa yang direncanakan? Di antara tadi sudah kita sebutkan adalah segmen pasarnya yang kita tuju, input, sarana prasarana, proses, dan output, ya termasuk 6M-nya juga harus kita plan. Orangnya, money-nya, material, mesin, metode, market. Inputnya bisa land, labor, capital, enterprise, ya. SDM, SDA, SD financial, dan SD buatan termasuk enterprise. Nah, plan, do, check, action saya kira sudah jelas ini, sehingga kita bisa simpulkan bahwa PDCA itu sebagai sebuah kesatuan dan juga sebagai sebuah siklus, ya, muter begini, muter terus begini. Ini akan mengantarkan bisnis kita menjadi berkembang. Nah, selanjutnya selain PDCA apa yang dapat memperkuat bisnis kita? Yaitu dengan mengikuti pendapatnya Len Foley ini. The most successful people in any industry are seldom the smartest or best looking. They are the people who can sell. Ya, coba Anda lihat kenapa sales itu yang ganteng, yang cantik, ya, walaupun itu relatif ya. Itu pada kriteria best looking and smartest maybe. Tetapi di balik itu kalau sales tersebut tidak dibekali dengan kemampuan sell atau kemampuan untuk menjual dengan basic ilmunya komunikasi, tidak komunikatif terhadap pelanggan, terhadap supplier, ya mereka jarang sukses, jarang bisa berkarir dengan sukses, dan jarang bisa mensukseskan bisnis di mana dia bekerja. Nah, oleh karena itu, all of your human resource should have the selling knowledge, skill, and ability and behavior about selling. Dimana inti selling adalah communication dengan menerapkan komunikasi. Jadi SDM kita dididik untuk menjadi SDM yang komunikatif gitu. Nah, semakin berkembang bisnismu, amankan dengan memiliki hak paten, baik itu terkait paten proses, produk maupun mesin dan lain sebagainya. Mengapa? Karena dalam persaingan itu biasa saja terjadi yang namanya copy paste seperti tadi sudah kita sebutkan. Namun modifikasilah, ya, kalau Anda mencontoh usaha lain, modifikasilah sebanyak mungkin di atas 80% agar kita tidak kena plagiasi. Tetapi orang lain yang mencontoh Anda, amankan dengan sudah Anda patenkan. Dan teruslah berkreasi karena pesaingmu selalu mengintai untuk meniru strategi bisnismu, ya, meniru marketing approach-mu, meniru produkmu, meniru
kemampuan produksimu dan juga akses pasarmu akan ditiru juga. Makanya someone can copy sebanyak ini. Tapi ada satu hal yang sangat sulit di copy paste dari kesuksesan bisnis kita adalah no one can copy apa? Your knowledge and relation with your customer. Nah, pengetahuan dan hubungan baik dengan customer ini satu-satunya modal yang dapat diandalkan untuk dapat bertahan di pasar. Ya, kalau produk-produk ini kalau dicontoh orang lain ya kita kreasi. Tapi kalau hubungan baik dengan pelanggan itu butuh waktu yang panjang dan butuh pembuktian dan akhirnya dipercaya konsumen apa tidak. Ya. Oleh karena itu, bagaimana membina hubungan baik dengan pelanggan yang baik, Anda bisa telusuri di mata kuliah yang lain ataupun juga buku yang lainnya. Intinya bagaimana menjaga hati customer. Misalnya saya berikan contoh begini. Persaingan antara Toyota dengan mobil merek lain di Indonesia itu berkutat pada knowledge and relation with customer. Ketika 2 tahunan yang lalu, setahun 2 tahun yang lalu, Toyota disaingi oleh Mitsubishi Xpander, di mana penjualan Toyota sudah diungguli oleh Xpander, ya saya amati 1 tahun yang. Tetapi Toyota manajernya bilang apa? Nah, tidak apa-apa. Intinya begitu. Kenapa dia bilang tidak apa-apa? Karena dia sudah menguasai ini, membina hubungan baik dengan customer. Gimana itu? Jadi begini, customer Indonesia sebagai negara berkembang berbeda dengan customer di negara maju asal misalnya dari produsen mobil Toyota itu Jepang misalnya. Di sana aturan beli mobil berbeda dengan di sini. Budaya pun di sana negara maju pada umumnya mobil itu dibeli sampai umur masa pakai misalkan 5 tahun, setelah itu ya di rekondisi dihancurkan kalau di negara maju ya. Atau jarang mereka membeli mobil second ya, walaupun ada untuk segmen, tapi kebanyakan segmen di Indonesia ya mobil second itu masih tetap bisa hidup dan mereka karena ekonominya menengah ke bawah yang banyak sehingga di sini customernya lebih kepada mereka kalau butuh mobil sebagian besar ya itu belinya adalah mobil second. Nah, ini berarti Toyota akhirnya bagaimana membina hubungan baik dengan customer di Indonesia yang cenderung beli mobil second daripada mobil baru, ya bukan cenderung tapi sebagian besar itu ya. Akhirnya dia sediakan membina hubungan baiknya dengan menyediakan bengkel-bengkel di mana-mana. Spare part disediakan dengan harga terjangkau dan berada di mudah dicari di mana-mana. Itu salah satu cara membina hubungan baik dengan customer Indonesia yang bercirikan lebih mau ngopeni mobil second daripada mobil baru. Ya, merawat mobil itu masih banyak ya customer di Indonesia yang mau merawat mobil daripada membeli baru. Berbeda dengan di negara maju. Nah, itu Toyota yang sudah berhasil untuk membina hubungan baik dengan customer. Walaupun juga masih banyak contoh customer relationship yang lain. Nah, dibandingkan dengan mobil merek yang dari Eropa, dari Amerika, dari Korea gitu ya. Di mana mereka Anda lihat apakah bisa membina hubungan baik dalam hal menyediakan spare part dengan mudah, murah, dan bengkel? Oh, tidak seperti itu atau belum seperti itu, sehingga wajar kalau penjualannya tidak bisa mengalahkan selama ini adalah Toyota. Oke, kita lanjutkan di sini. Usaha dikatakan layak untuk dijalankan jika memenuhi 3 kriteria. Apa aja? Yuridis, teknis, dan ekonomis. Ini sudah pernah kita jelaskan di sebelumnya. Intinya bahwa kalau dihubungkan dengan slide kita sebelumnya tadi, sesungguhnya yang nomor 1 malah yang ekonomis, khususnya poin A, 3. Pasar, pemasaran, target pasarnya siapa, dalam jumlah berapa, menguntungkan apa tidak, dapat dijangkau apa tidak. Jadi dikatakan layak jika pasarnya ada. Itu yang pertama. Justru ini saya masih perlu merevisi slide ini ya. Tapi sudah saya katakan bahwa langkah pertama dikatakan layak itu dari tinjauan apanya? For whom atau pasarnya. Oke lah, ekonomis yang kedua ada finansialnya. Ini kalau usaha betul-betul dikatakan layak ya. Tapi kalau usaha itu dikatakan bodong, biasanya menonjolkan wah keuntungannya besar secara finansial, ini keuntungannya 50%, bahkan 70% ya.
mana ada keuntungan yang besar kalau pasarnya tidak jelas, ya gitu ya. Oleh karena itu ini pengetahuan ini penting untuk Anda, kita semua, untuk mengidentifikasi, untuk menyeleksi kalau ada tawaran investasi yang bodong itu cirinya apa. Pasarnya tidak jelas, kalau ditanya pun juga tidak ada jawaban yang dapat ditelusuri dari pertanggungjawaban. Kemudian secara teknis itu dapat dijalankan dengan mudah, inputnya tersedia, terjangkau, berkualitas, mudah ya, prosesnya juga efektif, menghasilkan barang yang berkualitas, punya metode produksi yang qualified dan sebagainya, punya sertifikasi produksi dan sebagainya, dan dijalankan ya, punya SOP. Nah, outputnya juga punya desain output dan sebagai dasar untuk menghasilkan output yang sesuai demand tadi itu, need and want-nya gitu. Itu secara teknis dikatakan layak gitu ya. Nah, kalau usaha bodong ya jangankan teknis itu ya, tadi pasar saja tidak bisa menunjukkan itu ya. Tapi kalau usaha yang layak secara teknis juga harus bisa ditunjukkan inputnya, prosesnya, tempatnya di mana. Nah, secara yuridis ini kita tempatkan yang pertama ini, kalau kita terapkan di Indonesia, mungkin ini malah nomor yang terakhir. Kenapa? Karena di Indonesia ini khususnya UMKM ya, bisa memulai bisnis tanpa harus mengurus legalitas usaha, ya, sertifikasi dan sebagainya. Tapi kalau usaha itu sudah mulai berkembang, ingin pasarnya diperluas, maka tentu harus di legalitasnya diurus, sertifikasinya perlu diurus, produknya juga dipatenkan, prosesnya dipatenkan dan sebagainya. Karena kalau tidak akan dipateni oleh pesaing kita. Tetapi kalau di negara berkembang pun, kalau usahanya skala besar, nah ini aspek yuridis mesti yang pertama, atau bahkan sejajar dengan semua aspek gitu. Artinya tanpa legalitas usaha perusahaan yang besar tidak mungkin bisa start di sebuah negara manapun. Oke, Anda dapat ambil pelajaran dari slide ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, memulai bisnis baru agar tidak salah pilih, tadi udah kita jelaskan di awal ya, bisa kita dekati dengan for whom, what and how. Pemilihan tempat usaha juga bisa menjadi jalan juga, tetapi tidak semua usaha membutuhkan tempat yang strategis seperti harus di pinggir jalan dan sebagainya. Ini jadi artinya ini jangan menjadi kendala, apalagi sekarang ya, bisnis online itu tidak harus butuh tempat yang di pinggir jalan. Artinya cara pandang kita untuk mulai bisnis di mana tempat menjadi kendala tidak lagi gitu ya. Kemudian kalau usaha kita sudah berkembang, mau dibesarkan skala usahanya, biasanya membutuhkan kredit. Nah, ini tolong dipelajari nanti bagaimana sistem kredit yang tepat agar tidak salah pilih. Kemudian apakah mengambil keputusan bahwa kalau ini masih bisnis baru kita akan sewa tempat atau ya beli baru, ini perlu kita pertimbangkan terkait dengan alokasi keuangannya agar bisa teralokasikan dengan keterbatasan modal yang ada. Dan juga Anda gunakan kriteria kelayakan bisnis tadi untuk mulai bisnis baru. Artinya kalau kita investor, kita mau milih bisnis yang ada ditawarkan oleh orang lain atau kita sendiri yang buat, ya ada 3 rancangan bisnis plan, mana yang lebih layak, lah gunakan 3 kriteria itu ya, sebagaimana kriteria dalam menyusun bisnis plan ya. Kemudian Anda dapat memulai usaha dari yang sederhana, tingkatkan secara bertahap ya. Jadi kalau belum standar usahanya, belum standar produk, rasa, harga, komplain itu belum dilayani dengan standar, belum ada SOP ya, masih terjadi komplain di mana-mana, itu belum standar. Artinya itu belum saatnya untuk dibikin cabang ya, belum saatnya untuk ditingkatkan skala usahanya. Kemudian mulai dari usaha yang sederhana dan juga lihat rambu-rambu usaha yang lain yang ini ada di slide panjang yang lain. Oke, kemudian di antara 1, 2, 3, 4 pilihan ini tentu pilihan yang mana yang direkomendasikan ya, tentu yang keempat. Uangnya surplus atau minus itu maknanya apa? Minus itu berarti uangnya kurang-kurang atau bahkan tidak cukup untuk survive-nya, bisnis maupun hidupnya. Waktu minus berarti waktunya 24 jam nggak cukup ya. Jadi habis waktunya ya. 24 jam padahal. Kemudian ini kita bahas dua dulu, uang dan waktu. Nah, ketika minus surplus, uangnya minus, waktunya surplus, berarti apa? Ini pengangguran ini. Karena pengangguran itu kan waktunya banyak, uangnya nggak ada. Kalau yang ketiga apa?
surplus uang minus waktu. Ini pekerja keras maupun bisnis planner yang keras juga atau karyawan yang bekerja keras, tapi dia belum menerapkan secara maksimal atau masih ya setengah-setengah. Menerapkan jiwa wirausaha dan manajemennya masih setengah-setengah. Ya wajar kalau waktunya itu dia gunakan sampai kurang-kurang, lembur-lembur begitu, maksudnya minus itu. Walaupun hasilnya masih masih surplus ya, artinya tidak minus ya. Nah, sedangkan yang keempat ini orang yang sudah menggunakan jiwa wirausaha, menerapkan jiwa wirausaha, menerapkan berbagai pengetahuan dalam bisnisnya ya, dan juga manajemen di situ, maka waktunya akan ya karena terencana, termanajemen, waktunya juga akan termanfaatkan dengan baik sehingga surplus waktu. Uangnya atau penerimaannya, pendapatannya, income-nya juga akan bertambah surplus begitu. Nah, kita dorong kalian untuk bagaimana tidak hanya surplus waktu dan surplus uang, tapi juga surplus amal. Ini agar kita sukses dunia dan akhirat. Nah, agar mencapai yang keempat tadi, surplus waktu, uang, amal, maka sebaiknya adalah kita memerlukan yang namanya manajemen. Tadi sudah kita sebutkan PDCA cycle untuk kita terapkan. Yang kedua, kita perlu menerapkan ya jiwa wirausaha, perlu memiliki dan menerapkan karakter wirausahaan yang lain, ada tanggung jawab, disiplin, komitmen dan sebagainya. Juga gunakan berbagai fondasi yang ada di ilmu agama ya. Miliki juga berbagai ilmu dan terapkan ilmu tersebut. Karena ilmu tanpa agama itu akan bisa merusak kehidupan manusia maupun dunia ini. Sedangkan agama tanpa ilmu itu bagaikan orang buta. Artinya ilmu dan agama itu sebagai sebuah komplement yang tidak bisa dipisahkan ketika kita ingin sukses dunia dan akhirat. Termasuk amal. Kenapa kita tuliskan tersendiri? Karena amal itu ya semacam behavior atau perilaku atas ilmu yang kita miliki. Kita punya ilmu, kita punya pengetahuan tentang bagaimana melayani konsumen dengan baik, tapi kalau nggak kita amalkan, kita nggak terapkan dalam bisnis kita, ya konsumen kita tetap kecewa karena kita tidak melayani dengan baik sesuai dengan pengetahuan yang kita punya, ilmu kita yang punya. Gitu. Artinya ilmu yang tidak amalkan, yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Gitu ya. Oleh karena itu, mari kita amalkan berbagai pengetahuan kita, diantaranya untuk membesarkan bisnis kita. Selalu kreatif dan seimbangkan IASQ. Memang di sini belum kita bahas, tapi kami sebutkan di sini untuk Anda cari pengetahuan tambahan ya. Mungkin di lain waktu akan kita buat video tentang IASQ itu apa. Intinya adalah intelektual, kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual itu sebuah keseimbangan yang harusnya dimiliki ya, yang mutlak dimiliki oleh seorang sudah manusia yang ingin menjadi seorang misalnya bisnis planner yang sukses. Hanya cerdas secara intelektual, tidak cerdas secara emosional, kebanyakan tidak sukses baik dunia maupun akhirat. Karena apa? Karena di dalam kecerdasan emosional itu diantaranya ada komitmen, dapat dipercaya, mampu bekerja dalam tim ya kan, dan termasuk komunikatif ya, memiliki leadership juga ya, dan sebagainya. Nanti mungkin di video yang lain akan kami tanyakan. Spiritual quotient juga demikian. Jadi bagaimana orang ini sukses ketika dia juga mengindahkan, tidak melupakan hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi antara vertical relationship dengan horizontal relationship itu seimbang. Ya. Selanjutnya adalah dapat kita ambil satu pembelajaran bahwa we start a business dengan cara apa? Just do it. Jadi kalau mau start bisnis ya singkat kata lakukan dengan berbagai trik tadi ya. Finally, do the only creative idea and work. Ya, do the only creative idea and work. Kenapa? Karena in order to further develop your business. Jadi kerja keras kita agar tidak sia-sia, maka kerja keras kita harus mengerjakeraskan ide-ide kreatif kita yang tidak monoton. Jadi strategi bisnisnya yang kita kerja keraskan, yang kita jalankan itu perlu kita kreasi. Produknya dalam waktu tertentu perlu kita kreasi dan sebagainya. Ini kenapa? Karena pendapat Thomas Alva Edison bahwa kreativitas itu adalah 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Jadi ini sebuah komplement ya. Kreativitas itu penting, tetapi kerja keras yang tanpa kreativitas
sia-sia. Semoga dapat mengambil pelajaran dari ini dan semoga kita semua bisa menjadi sukses sebagai seorang business planner. Amin ya rabbal alamin. Thank you very much. Hope you be successful business planner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan semoga kita dapat menjadi orang yang berguna bagi lingkungan sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.